Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Yusuf Budiman, NPM 19130024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya media elektronik. Pengertian media dalam bimbingan konseling atau karir adalah sebagai proses bantuan atau layanan dan pendekatan terhadap individu, siswa ataupun remaja agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan, untuk menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan dengan menggunakan perantara atau pengantar ketika guru BK atau konselor melaksanakan program BK. Adapun bentuk-bentuk media elektronik ada yang pertama yaitu surat magnetik atau biasanya disebut disket, yang kedua yaitu komputer. Proses konseling yang menggunakan bantuan komputer merupakan konseling mandiri, juga disebut juga konseling komputer pasif atau biasa juga disebut dengan standalone. Konseling mencari pemecahan masalah atau kebutuhannya melalui program interaktif konseling dalam bentuk CD yang dirancang khusus agar konseling tersebut dapat mengeksplorasi permasalahannya, mencari informasi yang dibutuhkan dari sejumlah informasi yang disediakan, dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu telepon. Yang bimbingan dan konseling mengikuti tatanan kehidupan masyarakat global, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para konseli yang menuntut pemberian layanan bimbingan dan konseling yang tepat, luas, dan mudah akses oleh konseli. Yang keempat yaitu video phone atau biasa disebut visi. Yang keempat yaitu radio dan televisi. Yang konseli melalui radio atau televisi merupakan bentuk lain dari konseli telepon. Pada konseli radio, percakapan antara konseli dan konselor dipancarkan. Pelayanan ini umumnya bersifat informatif, jarang berhubungan dengan klien, dan konselor mencapai taraf yang mendalam dan intensif. Konseling melalui radio dan televisi memungkinkan permasalahan konseli diketahui oleh umum. Oleh karena itu, kerahasiaan dan identitas konseli harus benar-benar diperhatikan. Yang keenam yaitu rekaman audio dan video. Kaitannya dengan audio sebagai media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa media audio itu pembelajaran yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara. Kemudian diperkenalkan kembali pada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Dalam layanan bimbingan konseling, media rekaman video biasa digunakan untuk kegiatan psikodrama, sosiodrama, simulasi, bimbingan pribadi sosial, dan belajar dan karir. Yang terakhir yaitu media sosial berbasis IT. Perkembangan teknologi dan informasi telah berdampak luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bimbingan dan konseling. Dalam bidang tersebut, teknologi dan informasi membantu dalam proses konseling dengan menggunakan pelayanan berbasis teknologi dan informasi yang berhubungan dengan internet melalui jejaring sosial yang dapat digunakan dalam BK, antaranya yaitu email, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Peran media dalam bimbingan konseling ini menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pelayanannya, yaitu easy to use atau mudah digunakan, easy to manage atau mudah diatur, simple dan tidak rumit, dan dinamis. Dalam hal ini, pihak bimbingan dan konseling, penyuluh atau bimbingan konseling memegang peranan penting terkait dengan ide menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah dan dunia usaha perlu juga dilibatkan dalam bimbingan karir. Kelebihan dan kekurangan media dalam bimbingan dan konseling yaitu kelebihannya yang pertama, pelayanan melalui teknologi informasi mudah diakses. Kedua, tidak membutuhkan biaya transportasi. Ketiga, mengurangi kesulitan jadwal yang berkaitan dengan program kelompok. Keempat, pelayanan melalui teknologi informasi bersifat semi anonim. Yang kelima, klien lebih terbuka berbicara tentang masalahnya karena tidak berkomunikasi secara face to face, sehingga ia dapat lebih siap dan terbuka. Yang keenam, pelayanan melalui teknologi informasi dan komunikasi berbasis individu. Untuk yang ketujuh, konselor dapat menyesuaikan kesiapan dan klien
dalam mengambil tindakan yang diperlukan memotivasi diri dan meningkatkan keterampilan kliennya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.